Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara mengimpor pertanyaan kuis yang mungkin sudah ada pada file Microsoft Word. Namun kalau kita kopikan satu-satu ke e-learning, mungkin akan memakan waktu lama. Jadi ada alternatif, yaitu dengan cara mengimpornya, walaupun itu tidak begitu sempurna, tapi itu mungkin bisa mempercepat pekerjaan kita. Dan e-learning di sini adalah learning yang berbasis pada Moodle, ya. Oke, sebelum kita mulai mengimpor, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan mengimpor soal dari uh, Microsoft Word. Jadi soal ini sebetulnya bisa kita buat dengan Microsoft Word yang lazim kita gunakan, atau mungkin bisa juga dengan Notepad, atau pada text edit uh, pada Max, dengan ketentuan adalah seperti di bawah ini. Jadi pertama, setiap pertanyaan itu harus satu baris, ya. Setiap pertanyaan harus satu baris. Jadi maksudnya dia berlanjut terus. Kalau seandainya dia menjadi baris baru, itu baris baru karena dia otomatis, bukan karena kita enter. Itu maksudnya. Kemudian setiap jawaban itu harus diawali dengan huruf besar. Jadi kita buat kuis multiple choice A, B, C, maka A-nya itu harus huruf besar. Kemudian diikuti dengan tanda titik. Setelah titik, titik atau kurung kanan itu bisa juga. Kemudian setelah itu spasi. Kemudian soal harus diikuti dengan jawaban. Jadi setelah multiple choice itu harus ada jawaban dengan menggunakan kata answer. Ya, dengan menggunakan kata answer, spasi setelah titik 2. Kemudian jawaban yang betulnya apa? Apakah A, B, dan C. Kemudian setelah itu soal kita simpan dalam plain text, ya, atau txt dengan format UTF-8, ya, dengan format UTF-8. Sekarang kita lihat contoh, ya. Ini soal dalam format Word dengan judul latihan import soal. Kalau kita akan mengimport soal ini, maka soal ini tidak boleh memiliki header seperti ini. Ini harus kita hilangkan. Kemudian penomoran soal itu nanti akan dibuat otomatis oleh e-learning. Jadi ini sebaiknya kita hilangkan saja. Oke, kita hilangkan. Kemudian ini yang tadi dimaksud bahwa soalnya harus satu baris, ya. Jadi ini kan 1,5 meter. Jadi maksudnya ini tidak boleh kita enter begini. Tidak boleh. Jadi dia harus satu baris. Jadi keandaikan dia turun menjadi baris baru, itu karena memang secara otomatis, bukan karena kita yang menenternya. Kemudian pastikan bahwa ini adalah dalam bentuk ABCD, ya, dari penomoran ini, ya. Jadi memang ini harus hidup, ya. Ini hidup. Jadi bukan kita yang mengetikkan misalnya A.1 per P HZ, tapi A-nya misalnya tidak hidup, ya. Jadi dia tidak bersifat nomor. Kalau tidak nomor nanti tidak akan terdetek. Jadi ini harus kita pastikan bahwa itu adalah kita ambil dari sini, ya, dari sini, atau bisa juga dalam bentuk kurung, ya. Kalau kita membuat format lain dalam bentuk kurung kanan itu juga memungkinkan. Kemudian setelah pilihan A, B, C, D, E itu harus ada jawaban.
Ini jawabannya huruf besar. Huruf besar. Seperti ini. Titik 2, kemudian spasi. Jadi ingat ya, di sini juga harus ada spasi. Ya, spasi, spasi. Kemudian soal yang di bawah juga demikian. Oke. Ini juga huruf besar. Ini juga. Oke, sekarang di soal yang terakhir. Oke. Oke. B, C, D, E. Nah, di sini ini A ya. Ah, oke. Baik, sekarang kita sudah punya soal yang siap untuk kita impor ya. Tadi seperti yang disampaikan, soal ini harus kita simpan dalam format teks atau plain text ya. Kita bisa pilih di sini. Oke, ini ada plain text. Oke. Save. Different name. Oke. Karena saya sudah ada nama file yang sama. Save with different. Oke, kita ganti saja. Oke. Di sini kita pilih encodingnya UTF-8. Oke. Kita pilih UTF-8. Oke, sekarang kita cek soal yang sudah kita simpan tadi. Oke. Ini soal kita. Oke. Jadi kalau diperhatikan dari sini terlihat bahwa semua soal sekarang satu baris. Walaupun tadi di Word-nya itu beberapa baris, semua satu baris. Kemudian, apa kelemahan dari sini kalau kita perhatikan bahwa persamaan matematis tidak bisa diupload. Kemudian yang kedua, gambar juga tidak bisa diupload. Gambar juga tidak bisa kita upload. Jadi nanti gambar kita lengkapi kemudian. Oke. Saya simpan ya. Karena tadi saya mengedit, maka saya simpan dulu. Simpan lagi. Karena tadi saya enter. Oke. 4. Oke. Sekarang kita coba upload. Oke. Kita sudah login ke e-learning. Bapak Ibu bisa lihat mata kuliah apa yang akan dimasukkan soal ini. Mungkin saya contohkan di sini mata kuliah untuk latihan saja.
mata kuliah dummy. Di sini ada bank soal. Sebelum kita membuat bank soal, sebaiknya kita membuat kategori. Kita buat kategori terlebih dahulu. Mungkin karena saya lagi latihan. Kalau Bapak Ibu punya bab-bab kuliah, sebaiknya kategorinya tentu nama babnya. Latihan e-learning. Learning. Jadi kategori. Oke. Setelah itu baru kita import. Kita klik question here. Pertanyaan. Pertanyaan, kemudian tunggu. Kita pilih import, Kita pilih import. Nah, di sini formatnya adalah ICANN format. Kemudian kita import file yang tadi sudah kita simpan dalam bentuk plain text. Oke. Yang terakhir ini soal import 4. Kita ganti namanya misalnya tes 1. Upload. Kita bisa atur beberapa hal di sini. Kita pilih kategorinya, tadi kan latihan ya, udah kita masukkan ke dalam latihan. Kemudian ini nggak perlu lagi kategori ini karena kita sudah pilih di atas. Kemudian kita import. Oke, di sini kita bisa lihat ada 4 soal yang kita import. Ada 4 soal yang kita import dan semuanya sukses sepertinya. Kalau tidak sukses, di sini tidak muncul pertanyaan yang kita import tersebut, maka kita bisa continue. Well, oke, kita bisa lihat sekarang ada 4 pertanyaan yang sudah kita import. Kita bisa cek apakah pertanyaan ini sesuai dengan yang aslinya atau tidak. Oke. Nah, di sini tidak ya. Ada yang tidak masuk, terutama persamaan matematisnya tidak masuk. Kemudian di sini ini semuanya masuk. Oke, semuanya masuk. Oke, ini juga masuk semua. Oke. Ini jadi yang tidak masuk adalah gambar ya. Gambar tidak masuk karena di sini kan ada gambar. Tapi pertanyaannya masuk. Jadi gambar bisa kita masukkan belakangan sebagaimana juga dengan persamaan-persamaan matematis yang tidak masuk itu bisa kita masukkan. Jadi tadi seperti gambar. Ini bisa kita masukkan. Kita simpan dulu dalam bentuk JPEG atau PNG. Kita bisa pakai pen. Lalu kita contoh saja gambar 1. Oke. Jadi yang tadi tidak masuk adalah ini. Kita bisa edit di sini. Edit. Lalu kita pilih gambar yang tadi sudah kita buat. Oke. Ini description not necessary, jadi klik saja. Oke. Sekarang kita sudah memasukkan gambarnya. Sekarang lihat lagi. Kadang-kadang jawaban yang benarnya belum
diisi. Tapi sekarang sudah ya, betul ya. Yang betulnya E berarti. Oke, ini betul jawabannya E. Jadi mohon dicek juga, jangan-jangan jawaban yang benarnya belum eh, di terdetek oleh sistem. Oke, kita simpan, kita sudah yakin itu betul. Oke, kemudian satu pertanyaan juga yang belum benar tadi, yaitu yang ini. Nih, sama matematis ini. Soalnya tadi kan soal nomor 4 kalau di sini. Ini ya. Diberikan persamaan sebagai berikut. Ini. Diberikan persamaan sebagai berikut. Ini kenapa tadi tidak masuk? Karena ini di enter. Mestinya dia begini. Kalau begini, maka dia akan masuk. Kecuali yang ini saja. Ya. Kecuali persamaan X tambah 1 kuadrat sama dengan 36. Ya. Itu saja yang tidak masuk. Ini karena saya buat pakai equation. Kalau kita buat pakai simbol biasa, kemungkinan akan bisa masuk. Tapi kalau pakai equation, dia tidak bisa masuk. Jadi ini kita kopikan, tapi baiknya kita kopikan dahulu di notepad, biar formatnya ketika masuk ke dalam e-learning sama. Ini berikut. Tadi ada equation, kita bisa buat di sini sebetulnya tanpa equation. Jadi X tambah 1 angka 2 sama dengan 36. Atau kita bisa menggunakan equation. Oke. Kemudian ABCD-nya sudah betul atau belum? Nah, oke, di sini ABCD-nya belum, tidak terdetek tadi karena soalnya kan tidak sukses upload semuanya. Ya, jadi di sini jawabannya kan ini. Jadi mestinya di sini nilainya 100. Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang semuanya sudah sukses kita upload berarti. Ini hasilnya. Jadi kalau kita klik tes, submit. Oke. Benar. Jadi sampai di sini kita sudah bisa mengimport pertanyaan yang ada di Microsoft Word, ya. Jadi ini memang seperti yang tadi dilihat, ya, bahwa kalau kita menggunakan rumus, dan rumus itu kita buat menggunakan equation, dia tidak bisa tidak terbawa, atau juga kalau ada gambar dia tidak terbawa. Oleh karena itu kita mesti mencek lagi satu-satu pertanyaan yang sudah kita import tersebut, apakah semuanya sukses atau tidak. Namun ini bisa lebih memudahkan kita kalau kita misalnya memiliki 40 pertanyaan, daripada satu-satu kita ketikkan pada e-learning, mungkin akan memakan waktu. Jadi mengimpor ini mempercepat kerjaan kita. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.